Halo semuanya, welcome back to my channel ya. Pada kesempatan konten kali ini saya akan membahas soal kuis tentang Newton's Law ya. Kalian seperti biasa bisa download soalnya di link di dalam kolom deskripsi. Boleh print dahulu dan kita akan langsung lihat soal-soal tentang Newton's Law dan pembahasannya ya. Kita akan langsung masuk ke soal yang nomor 2, karena ini nomor pertama di sekolahnya ini menggunakan komitmen ya. Jadi nomor 2 ya, kita lihat ya. The photograph shows a solar power model boat built by some technology students. Ya, ini kalian bisa lihat ada gambarnya ya. This boat has a solar power fan attached. The fan blows air towards the sail ya. The technology students explain to a physics students that the fan exerts a force on the air and the air then exerts an equal force on the sail to drive the boat forwards. Assume that these two forces are equal for the rest of the questions. Yeah, the physics students tell them that according to Newton's law of motion, this will not work. The first questions here. So you have to identify the Newton's third law force that pairs with the force of the fan on the air. Nah, kamu harus ingat ya, Newton's third law itu dia bilang apa sih? Newton's third law itu dia bilang ya, action for every actions will result the equal reactions but just the opposite directions ya. Ini adalah Newton's third law. Jadi kalau kamu disuruh identify force that pairs ya, ini pasangan selalu ya, pairs. Ini pasangan, contohnya ya, misal nih, kamu punya berat itu kan weight ke bawah ya. Weight ini selalu berpasangan dengan yang namanya gaya normal ya, dari tanah ke badan kamu atau ke kaki kamu ya. Ini besarnya selalu sama, cuma arahnya aja yang berlawanan seperti itu ya. Ini contoh hukum ketiga Newton. Nah, sekarang yang ditanya pasangan force of the fan on the air itu apa? Berarti pasangannya adalah force of the air on the fan ya. Ini jawabannya. Karena mereka saling berpasang-pasangan ya. Kan ini kan force of the fan on the air. Berarti ini force of the air on the fan. Seperti itu. Kita lanjut ke nomor 2. The boat is placed in the water and the fan is switched on. The boat remains at rest. Add label arrows to the diagram below to show the four forces acting on the boat in the situations. Jadi harus ada gayanya, ada 4 nih ya, kalian gambarin di diagram di bawah ini. Nah, yang pertama udah jelas, yang pertama kali udah jelas yaitu adalah weight. Ya, ini kamu gambar, kamu kasih inisial weight. Kemudian apa lagi? Selain weight, ada yang namanya reaction dari air ya. Ini kan dia di air nih ya. Kan di air ada gaya apung atau yang namanya upthrust ya. Kamu boleh kasih simbol U seperti itu ya. Itu gaya yang kedua. Nah, yang gaya yang ketiga, kamu boleh gambar ya, ini dari si apa ya, fan ke udaranya ya, seperti ini ya, ke kanan. Dan yang berikutnya saya kasih warna hijau aja ya. Ini gaya dari udaranya ke kipasnya seperti itu ya. Ini yang tadi nomor bagian A ini yang disebut apa? Action and reaction seperti itu ya. Kita ke part yang berikutnya, part ketiga. Use Newton's law of motions to explain why the boat doesn't move horizontally. Nah, kenapa nggak move horizontally, guys? Jadi, kalau kamu bisa perhatikan ya, ini enaknya saya ketik aja ya, karena reasonnya cukup panjang nih. So, I'm gonna insert a text box right here. Oke, bisa nggak ya insert ya? Insert text box-nya, kok ribet ya? Oke, nggak usah deh. Jadi, tulis aja deh. Jadi, kita tulis ya. Jadi, ini force from air on sail and force from air on to equal ya, equal and opposite ya. Jadi berdasarkan hukum kedua Newton, so resultantnya is zero
ya. Jadi resultannya kalian bisa lihat itu 0 ya. Jadi force from air on sail and force from ini from air on ini kebalik ya. Sorry ya. Ini from sail ya. On fan-nya itu ya yang tadi ya. Jadi resultannya itu adalah 0. Karena resultannya 0 itu berarti based on Newton second law. Kalau Newton second law kan kalian masih ingat ya, F sama dengan M kali A. Kalau resultant force-nya itu 0, itu berarti objeknya itu tuh tidak bisa mulai bergerak seperti itu ya. Jadi di objek, kalian bisa bilang the object doesn't start moving seperti itu. Ya, karena resultant force-nya itu adalah 0. Itu adalah jawaban kita yang nomor 2 ya guys ya. Kita lanjut ya ke pertanyaan berikutnya, yaitu pertanyaan nomor 3. Oke, pertanyaan nomor 3, the photograph shows someone using a vacuum cleaner, ya, a force of bla 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 Newton is applied at an angle 60 to horizontal. The vacuum cleaner moves across the floor at a constant speed. Ya, ini harus diperjelas ya, constant speed. Berarti acceleration-nya 0 ya. Calculate the magnitude of horizontal force ya. Ini resistivity itu artinya friction sebetulnya ya. Ini maksudnya friction. Dan yang B ditanya magnitude of normal force. Nah, sebelum kita jawab, kita harus bisa menggambarkan diagramnya ya. Diagramnya adalah sebagai berikut. Jadi ini vacuum cleaner-nya seperti ini, terus itu ada 60 derajat ya. Nah, dia ada force. Force-nya itu dia bilang berapa? 38 ya. Anggaplah ini F ya. F-nya tadi 38 Newton. Ini menggunakan basic skill dari vektor ya. Kamu harus bisa mengurai ini ke bawah. Ini Fy, nanti yang ini ke kanan itu adalah Fx. Nah, karena ini sudutnya terhadap sumbu horizontalnya, itu berarti kalian bisa hitung, berarti Fx itu F cos 60, nanti Fy sama dengan F sin 60 ya, di-review lagi formula vektornya. Nah, lalu kan kalian sudah urai ya, kalian sudah urai menjadi kurang lebih seperti ini ya. Jadi ini ada yang namanya Fy seperti ini, ada yang namanya Fx seperti ini. Nah, karena dibilang si vacuum cleaner ini move with constant speed itu artinya kan A-nya 0. Kalau A-nya 0 itu berarti resultant force itu harus sama dengan 0 ya. Berarti ada yang namanya friction ya. Ini yang disebut tadi resistive force itu ya, resistive force namanya, friction. Selain itu, sigma Y-nya itu juga 0 ya. Berarti ini ada gaya normal. Ini yang ditanya di bagian B-nya seperti itu. Jadi untuk jawab Fx dan friction dan normalnya, kalian sebetulnya udah bisa tahu dari Fx dan Fy-nya. Jadi kalau kalian hitung, ya kita hitung yang A dulu ya. Yang A dulu ini kan dia bilang minta friction. Berarti kamu lihat secara horizontal dia harus sama dengan 0. Itu berarti nanti Fx sama dengan friction-nya. Friction-nya itu berarti ya Fx nilainya sama dengan F cos 60. Jadi F cos 60 sama dengan friction. Nah, F-nya tadi berapa? 38 cos 60 ya. Jadi ini 38 cos 60-nya setengah. Ini adalah friction-nya. Jadi friction-nya itu adalah nilainya 19 Newton. Itu adalah bagian yang A untuk friction atau resistive force-nya. Untuk yang normal, itu ya kamu lihat bagian yang Y-nya. Yang bagian Y-nya itu di jumlah harus sama dengan 0. Berarti tadi Fy sama dengan normalnya ya. Lalu kita apain? Jadi Fy-nya itu kan tadi F sin ya. F sin 60, ini adalah normalnya. Tadi F-nya adalah 32, ya. Sorry 38 ya. 38 sin 60 setengah akar 3. Atau kalian boleh pakai kalkulator. Nanti didapat hasilnya adalah 32,9 ya, Newton. Oke, ini jawabannya ya. Ini jawaban untuk yang nomor 3, guys. Kita lanjut ke soal berikutnya, masih ada 2 nomor lagi ya, soal kuisnya. Soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 ini sudah masuk ya, dia masuk ke bagian bidang miringnya. Nah, sedikit lebih rumit ya. Jadi, bisa minta tolong perhatikan nih ya. Jadi, a fairground rides and with the car moving up a ramp. Jadi, kalau kamu lagi main kayak di Dufan atau di ya fairground gitu, kalau
ini dia tuh lagi mau berhenti. Jadi kasusnya tuh dia berhenti. Jadi keretanya itu maju ke kanan, dia naik tanjakan, di tanjakan berhenti seperti itu ya. Kenapa bisa berhenti? Karena energinya sudah berubah. Yang tadinya full kinetic energi sudah ada sekarang GPE ya, sudah berconvert, berubah seperti itu. Nah, slope-nya 20 derajat. The car carrying its maximum load, bla 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 ya, weight-nya sekian, show that the component of weight acting parallel to the ram. Nah, di soal ini kalian harus bisa skill-nya yang namanya untuk menguraikan gaya berat ya, weight itu searah dengan remnya. Nah, skill ini yang harus kalian miliki. Jadi weight itu, walaupun car-nya itu miring, dia kan selalu ke bawah, seperti ini. Nah, jadi kalian boleh hafalin nih, untuk yang bagian ini, ya bagian yang sejajar dengan remnya, ini disebut W sin 20. Ya, ini kalian boleh hafalin. Kalau bagian yang ke bawah sini, ya ini disebut W cos 20, seperti itu. Jadi untuk yang paralel itu pakai yang sin ya. Jadi jawabannya itu adalah W sin 20. Weight-nya itu adalah tadi min 6.800 itu weight-nya. Kenapa weight-nya negatif? Karena gravitation-nya kan weight itu rumusnya ada M kali G. G-nya itu kan negatif, berarti arahnya ke bawah. Jadi saya masukin angka weight-nya itu negatif. Kalikan sin 20 ya. Jadi weight-nya itu sorry ya, ini dihapus. Jadi hasilnya sorry, kita ke bawah lagi. Jadi hasilnya di sini ya, min berapa nih? Kalian boleh hitung kalkulator, saya dapetin hasilnya min 2325 Newton ya, kira-kira sama dengan yang diminta dibuktikan. Oke, itu untuk bagian yang A-nya. Bagian B-nya gimana? The mass of the fully loaded car is bla 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 kilograms, show that the force in part A will decelerate the car about. Nah, jadi kan ini dia kan mau ngerem kan, mau berhenti. Nah, pakai hukum Newton yang kedua nih ya, F sama dengan M kali A. F-nya tadi tuh min 2325 yang dari atas. Mass-nya sekian, nah berarti acceleration itu tinggal kamu bagi, didapat min 3,3. Ya, terbukti sama ya. Decelerate itu tandanya minus ya, dia makin lama makin pelan ya, betul. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya di C ya, the car enters the ram at 22 meter per second. Calculate the minimum length. Nah, minimum length ini berarti jarak ya. Jadi jarak untuk distance stoppingnya itu berapa? Ini pakai rumus yang kinematics ya. Waktu blok test 2 nih kamu sudah belajar. Jadi pakai rumus yang ini. V final kuadrat sama dengan V initial kuadrat tambah 2AS. S itu adalah jarak ya. V nolnya pasti 0. Nah, VI tadi ini tambah 2 kali min 3,3. S, nah ini VI-nya ini ya, 22 square. Di sini saya dapetin nilai S-nya itu 73,3 meter. Ya, please dicek ya. Mungkin kalau saya ada salah jawab, boleh tolong diralat ya guys. And as usual, if you have anything to ask, just drop your questions in the comment section below, or you can try to reach me through WhatsApp ya. Alright, so we have a question here, D ya, for 4D. Explain why the stopping distance in practice shorter than the value calculated in part C. So in real life, teorinya kan 73,3 meter itu stopping distance-nya. Ya, tapi in real life itu shorter. Why? Nah, kamu harus explain. Jadi tadi saya sudah jelasin ya, part bagian bawah itu full KE. Dia tuh cepet banget pas nyampe tanjakan berubah jadi yang namanya ya ini teorinya adalah full GPE. Tapi faktanya kan nggak full GPE. Kenapa? Ya, ini in fact nggak full. Kenapa? Karena sebagian di rel ini mungkin berubah ya. Ada yang mungkin berubah jadi sound, ya. Ada yang berubah menjadi mungkin heat atau temperature-nya seperti itu, ya. Jadi nggak full semuanya jadi GPE, sehingga nggak mungkin semuanya full menjadi 73,3. Jadi pasti smaller ya. Jadi in practice apa ya? Ini namanya masih ingat ya, conservation energy ya. Jadi apa full KI-nya itu nggak semuanya berubah menjadi GPE, tapi mungkin GPE tambah ada yang heat, tambah mungkin ada yang sound seperti itu ya. Kan ada juga kalian boleh ini apa? Bilang ada yang namanya air friction itu juga boleh ya.
Karena teori-teori yang kita tadi jawab itu tidak mengabaikan atau tidak menghitung air friction seperti itu. Jadi pasti lebih pendek. Nggak mungkin lebih jauh seperti itu. Ya, oke. Cukup jelas ya. Kita lanjut ke soal terakhir, soal nomor 5. Nah, ini ada truck nih ya. Once the lorry has reached its destinations, the back of the lorry is still at an angle of theta to the horizontal. Ya, kebanyakan sih theta selalu patokannya terhadap theta nih acuannya. Three forces act on the box ya. The weight, W, the normal, itu R, and the friction force itu F. State expressions for the component of the weight of the box that parallel to the back and the perpendicular. Nah, sesuai tadi ya, ini kayak yang di nomor 4. Jadi kalau yang namanya yang weight yang paralel nih, yang ini nih, ini disebut W sin theta. Sedangkan yang perpendicular yang di sini itu disebut W cos theta, seperti itu ya. Kalian harus sambil dihafalin ya. Jadi jawabannya udah ya. Jadi untuk yang paralel itu yang merah, W sin theta. Kalau yang perpendicular itu yang hijau, W cos theta, seperti itu. Nah, the angle theta is increase ya, terus sampai boxnya itu slide. Nah, kalian diminta ya, kalau F-nya itu sekian, calculate the value of theta. Jadi, kita masukin ya ke formula ini. Jumlah gaya-gaya di sumbu X-nya itu sama dengan 0. Nah, di sini kita anggap sumbu X itu yang seperti ini ya. Jadi kalian lihatnya kepalanya sedikit agak miring atau kertasnya diputar sedikit. Seperti itu ya. Nah, jadi di sini W sin theta itu sama dengan F. Di mana tadi dia bilang F itu adalah 0,32 R. Nah, based on sumbu Y, nah sumbu Y apalagi nih? Sumbu Y itu berarti yang ini nih. Nah, based on sumbu Y, dia bilang sigma Fy itu juga harus sama dengan 0. Dia bilang kan R equals to W cos theta. Jadi kita ganti 0,32 R itu jadi W cos theta di sini. Ini adalah W sin theta. W-nya bisa di-cancel out ya. Yang W ini sama cancel out. Itu berarti sin theta 0,32 cos theta. Nah, semoga kalian masih ingat ya. Sin over cos theta, it will become tangent theta. And then, how to find theta here? You can use inverse tan ya. Jadi arctan dari 0,32 dan nanti didapat tetanya adalah 17,7 derajat. Ya guys, ini jawaban yang nomor 5 ya. Jadi waktu derajatnya itu udah 17,7, dia barangnya itu start jatuh seperti itu. Sebelum itu enggak. Kayak begitu ya. Oke, dari soal ini kalian bisa simpulin. Jadi untuk tetanya itu kalian bisa perhatikan ini yang warna merah nih. Ya, untuk theta itu tidak dipengaruhi oleh faktor massa, ya, massanya nggak pengaruh sama sekali, seperti itu. Oke, guys, demikian penjelasan mengenai soal-soal kuis berkaitan dengan hukum Newton. Semoga video ini bisa membantu kalian jawab dan mempersiapkan diri untuk menghadapi kuis. Kita akan ketemu di video yang lain untuk membahas soal yang lain. Terima kasih.